pemerintah kota, Pak Wali dalam hal ini ingin tetap mereka bekerja, akhirnya sesuai dengan ketentuan adalah tetap diperbolehkan dan diperkenankan, dan jelas di surat Menpan tersebut adalah kontrak perorangan. Jadi di belanja barang jasa sesuai kontrak perorangan. Pemerintah pusat mulai melakukan penghapusan tenaga honorer tahun depan. Beberapa di antaranya akan berubah menjadi tenaga alih daya atau outsourcing. Pemkot Surabaya pun melakukan sejumlah penyesuaian, di antaranya soal besaran gaji yang akan diterima. Ini akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Surabaya, memastikan tenaga honorer masih bisa bekerja tahun depan. Sesuai dengan harapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, para tenaga honorer tetap bisa membantu pelayanan Pemkot Surabaya. Sebab selain meningkatkan kualitas pelayanan, keberadaan tenaga honorer juga untuk mengentaskan pengangguran di Surabaya. Dengan merujuk jawaban tersebut, maka pemberian gaji akan disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Keuangan, PMK tentang standar biaya masukan. Pegawai non-ASN akan ada kelas jabatan berdasarkan pendidikan dan uraian tugas, ungkapnya. Dampaknya, akan ada penyesuaian gaji. Jadi bahwa hasil evaluasi tenaga non-ASN atau lebih populer namanya 2023, bahwa di tahun 2023 untuk non-ASN ini nanti ada dua. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita jangan terjebak pada pengurangan. Artinya sesuai dengan Perpres pengadaan barang dan jasa dan standar biaya masukan, di situ sudah dijelaskan seperti mana disampaikan di awal. Di setiap jabatan itu ada kelas jabatan dan memperhatikan pendidikan dan beban kerja. Sehingga dinilai disitulah angka besarannya itu sudah ditetapkan sesuai dengan beban tugas. Sehingga kita berikan nantinya beban pekerjaan itu sesuai dengan kontrak yang dituangkan dalam perjanjian. Si A ini mengerjakan apa? Misalnya secara dia adalah administrasi. Di situ sudah dihitung standar biaya masukan dari Permenkyu, minimal pendidikannya ada D3, ada S1, itu sudah ditentukan besaran nilainya di situ. Karena kita sudah tidak merujuk hasil evaluasi kemarin terkait dengan tenaga kerja outsourcing di 2022 sudah tidak merujuk kepada bukan outsourcing yang di pihak ketiga kan, tetapi adalah karena ini pemerintah kota, Pak Wali dalam hal ini ingin tetap mereka bekerja, akhirnya sesuai dengan ketentuan adalah tetap diperbolehkan dan diperkenankan, dan jelas di surat Menpan tersebut adalah kontrak perorangan. Jadi di belanja barang jasa sesuai kontrak perorangan. Inilah yang memang diharapkan ke depan, sehingga setiap tenaga outsourcing yang bekerja di pemerintah kota sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya tentunya akan berbeda berdasarkan kualifikasi, pendidikan, pengalaman. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.